Here we go, Niklas Füllkrug resmi menuju Milan. AC Milan resmi menyelesaikan transfer dari Niklas Füllkrug dari West Ham United. Pemain asal Jerman ini diproyeksikan untuk bisa memperkuat San Siro. Transfer Niklas Füllkrug ke Milan dikabarkan oleh jurnalis Fabrizio Romano. Striker Jerman ini menerima tawaran dari Rossoneri dan menolak 2 proposal dari Bundesliga. Opsi pembelian permanen ditetapkan sebesar 13,5 juta euro. Kesepakatan ini memberi Milan peluang mempertahankan pemain jika performanya memuaskan di sisa musim. FAGC, ubah aturan Niklas Füllkrug bisa main lawan Cagliari. AC Milan bisa langsung menurunkan Füllkrug jika transfernya dari West Ham United selesai di tanggal 2 Januari. Perubahan aturan dari federasi memungkinkan sang pemain debut di laga Cagliari di tanggal 3 Januari. Füllkrug diperkirakan tiba di San Siro tepat pada awal jendela transfer Januari. Kedatangan pemain internasional Jerman ini diharapkan menambah opsi bagi Max Allegri di lini depan. Napoli juara Piala Super Italia 2025. Napoli berhasil menjadi juara Piala Super Italia 2025. Partenope mengalahkan Bologna di laga final dan pasukan dari Conte menang dengan skor akhir 2-0. Napoli membuka keunggulan di menit ke-39. David Neres melepaskan bola tembakan dari luar kotak penalti dan Bologna kemudian membuat blunder fatal di menit ke-57 di mana David Neres berhasil mengambil bola dari umpan pendek kiper lawan dan kemudian menembakkannya menjadikan gol untuk bisa membawa Napoli unggul 2 gol. Gol tambahan tak tercipta sampai laga tuntas dan Napoli pun keluar sebagai juara Piala Super Italia. Tampil kurang meyakinkan, Roma siap pulangkan wonderkid milik Brighton. AS Roma dilaporkan kurang puas dengan performa dari Evan Ferguson. Wonderkid milik Brighton itu bakal segera dipulangkan ke MX Arena pada bursa transfer musim dingin nanti. Akhir pekan kemarin, manajer Roma yakni Gianpiero Gasperini memperjelas status dari Evan bersama tim. Pelatih asal Italia merasa kurang puas dengan performa dari sang pemain. Dan laporan dari Corriere dello Sport menyebutkan jika Roma disebut siap mengembalikan sang pemain ke tim asalnya tersebut. Resmi, AC Milan versus Como batal digelar di Australia. Pertandingan Serie A antara Milan versus Como dipastikan tidak akan dimainkan di Perth. Setelah rencana tersebut resmi kini dibatalkan. Keputusan ini diambil melalui kesepakatan bersama antara Serie A dan juga pemerintah pusat Australia. Berbagai hambatan administratif dan juga regulasi membuat rencana ambisius tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi. Pembatalan ini diumumkan langsung melalui pernyataan resmi dari situs Liga. Absen sejak 2023, mantan pemain Barcelona ini siap main lagi. Mantan pemain Barcelona Dani Alves berpotensi mentas kembali di lapangan hijau pasca terakhir kali main di tahun 2023 kemarin. Ada kemungkinan pemain asal Brasil itu mentas di tier bawah piramida sepak bola Portugal. Ada laporan dari ESPN Brasil yang mengklaim bahwa Alves siap turun kembali ke lapangan hijau. Kini ia tengah dalam proses pembelian klub asal Portugal yakni South Judover bersama beberapa investor yang saat ini bermain di divisi ketiga. Andai negosiasi berjalan mulus, ia berencana mendaftarkan dirinya sebagai salah satu pemain di tim tersebut. Ranking FIFA, Spanyol akhiri tahun di posisi nomor 1. FIFA baru saja merilis daftar peringkat negara terbaru. Menutup tahun 2025, Spanyol ada di posisi teratas. Spanyol berada di pos pertama dengan koleksi 1877,18 poin. Sementara Argentina di posisi kedua dengan koleksi 1873,33 poin. Sedangkan Prancis berada di urutan ketiga dengan koleksi 1870 poin. Melengkapi nama 5 besar ada Inggris dan juga Brasil. Portugal ada di urutan ke-6, disusul Belanda, Belgia, Jerman, dan Kroasia. Piala Afrika 2025, gol injury time Mo Salah menangkan Mesir. Mesir meraih kemenangan dramatis 2-1 atas Zimbabwe di laga perdana Piala Afrika 2025. Gol injury time Mo Salah memastikan 3 poin penting. Diketahui Zimbabwe memimpin lebih dahulu di menit ke-20 lewat Prince Dube, dan Mesir akhirnya bisa menyamakan skor 1-1 lewat gol dari Omar Marmus. Mesir hampir frustasi mencari gol kemenangan hingga Mo Salah muncul sebagai pahlawan di masa injury time. Mesir menang dengan skor akhir 2-1 dan memimpin grup B bersama Afrika Selatan yang juga meraih 3 poin.
Hansi Flick minta Barcelona rekrut bek baru. Hansi Flick meminta Barcelona untuk mendatangkan penguat di lini belakang pada bursa transfer Januari. Kekhawatiran muncul akibat meningkatnya jumlah pemain absen di lini pertahanan. Menurut laporan dari Sport, Flick meminta Barcelona untuk bisa mencari tambahan bek tengah di jendela bursa transfer Januari. Namun situasi keuangan klub menjadi kendala besar dalam memilih kandidat yang tepat. Saat ini belum ada kandidat yang benar-benar meyakinkan bagi manajemen Blaugrana. Real Madrid kantongi 3 triliun rupiah dari hak siar La Liga. Real Madrid memastikan diri sebagai klub dengan pendapatan hak siar terbesar di La Liga Spanyol musim 2024-2025. Madrid menerima 157,52 juta euro atau sekitar 3 triliun rupiah dari distribusi resmi Liga. Barcelona kini berada di urutan kedua dalam daftar penerimaan hak siar tersebut. Blaugrana memperoleh 156,45 juta euro atau sekitar 306 triliun rupiah meski mereka berhasil menjadi juara di La Liga. Wayne Rooney puji Hugo Ekitike sebagai transfer terbaik Liverpool. Wayne Rooney menyoroti performa gemilang Hugo Ekitike bersama Liverpool. Rooney menilai Ekitike sebagai salah satu rekrutan terbaik di jendela bursa transfer musim panas lalu. Rooney memuji adaptasi cepat dari Ekitike di Merseyside. Mantan pemain dari MU dan juga timnas Inggris itu menilai performa dari sang striker konsisten dan juga penuh dengan sikap juang. Ekitike kini menghadapi tekanan besar akibat biaya transfer tinggi dan juga persaingan dengan pemain seperti Florian Wirtz dan juga Alexander Isak. Namun ia mampu menegaskan dirinya sebagai pilihan utama di lini depan. Liverpool masih berpeluang juara di Liga musim ini. Wayne Rooney menilai Liverpool masih bisa menantang Arsenal atau Manchester City di Liga Inggris musim ini. Legenda MU itu percaya bahwa tren positif bisa mengubah persaingan gelar juara. Rooney kini memperingatkan Arsenal dan juga Manchester City bahwa Liverpool tetap bisa menjadi penantang gelar yang serius. Tren kemenangan dalam 6 pertandingan terakhir menunjukkan tim mulai stabil dan Rooney percaya jika Liverpool mampu mempertahankan momentum tersebut, maka peluang untuk bisa bersaing tetaplah terbuka. Trofi Premier League tinggal diperebutkan 2 tim. Gary Neville kembali menegaskan keyakinannya bahwa persaingan Liga Inggris musim ini hanya melibatkan 2 tim. Berbeda dengan Rooney, bek MU tersebut kini menilai Arsenal berada di jalur yang tepat untuk mengakhiri penantian panjang mereka. Neville menilai hanya ada 2 tim yang benar-benar layak diperhitungkan. Ia menyebut Arsenal dan Manchester City sebagai 2 kekuatan utama di musim ini. Dalam pandangannya, Aston Villa patut dihormati atas performa konsistennya. Namun, Neville menegaskan bahwa peluang Villa untuk bisa menjadi juara sangatlah kecil. Real Madrid diam-diam masuk perburuan Mikel Olise. Mikel Olise tampil gemilang saja berseragam Bayern Munchen dan langsung menjadi salah satu penyerang paling berpengaruh di Bundesliga. Kontribusi gol dan juga assist yang konsisten membuat namanya masuk ke dalam radar klub-klub elit di Eropa. Kini peta persaingan transfer tersebut dilaporkan bertambah rumit dengan kemunculan satu nama baru. Madrid disebut telah ikut memantau situasi dari sang penyerang sayap Prancis tersebut. Ketertarikan Madrid disebut berkaitan dengan perencanaan skuad jangka panjang, bukan cuma kebutuhan instan semata. Manajemen klub Spanyol itu tengah mengevaluasi opsi beberapa musim ke depan terutama di sektor sayap kanan. AC Milan buka opsi penjualan Nkunku. AC Milan harus menerima kenyataan pahit bahwa investasi besar kepada Christopher Nkunku belum memberikan dampak yang sesuai. Nkunku didatangkan dengan biaya mencapai 38 juta euro, namun kontribusi gol yang minim menjadi masalah utama di tengah kebutuhan tim akan penyerang yang efektif. Bagi Milan, keputusan melepas Nkunku bisa menjadi ruang koreksi strategi belanja. Bagi sang pemain, kepindahan dapat menjadi jalan untuk bisa memulihkan karir yang sempat meredup. Juventus incar Fratesi, Inter Milan patok harga 586 miliar rupiah. Juventus mulai menunjukkan pergerakan di bursa transfer musim dingin. Klub asal Turin itu memfokuskan bidikan pada gelandang Inter Milan David Fratesi untuk memperkuat lini tengah. Juventus menilai Fratesi sebagai tambahan penting. Karakter agresif dan kemampuannya yang melakukan penetrasi dianggap cocok dengan kebutuhan tim. Opsi perpisahan lebih cepat mulai dipertimbangkan karena pemain sudah masuk ke dalam daftar jual. Namun Inter tidak berniat
melepas Fratesi dengan harga yang lebih rendah. Klub menetapkan harga 30 juta euro atau sekitar 586 miliar rupiah. MU ikut bidik bek milik The Magpies. Manchester United mulai mengalihkan fokus transfer mereka menjelang bursa transfer Januari. Setelah menggelontorkan investasi besar untuk lini serang musim panas, kini sektor pertahanan masuk dalam agenda utama Ruben Amorim di bursa kali ini. Dan salah satu nama yang mencuat adalah bek milik Newcastle yakni Tino Livramento. Pemain internasional Inggris itu dinilai cocok dengan sistem Amorim yang sangat mengandalkan peran wingback agresif dan juga dinamis. Menurut laporan dari Kauset, MU berencana memperkuat sektor wingback pada Januari. Patrick Dorgu disebut-sebut bisa tergeser dan disinilah nama Tino Livramento masuk sebagai kandidat kuat. Real Madrid incar Mickey van de Ven. Real Madrid dipastikan akan kembali aktif di bursa transfer musim dingin untuk bisa memperkuat sektor pertahanan. Situasi kontrak dan kondisi fisik beberapa pemain senior membuat langkah itu dianggap cukup mendesak. Target utama Los Blancos yang kini masuk ke dalam daftar adalah Mickey van de Ven, bek andalan milik Tottenham Hotspur. Van de Ven disebut-sebut sebagai profil ideal untuk bisa memperkuat barisan belakang milik Los Blancos. Usianya masih 27 tahun dan sudah teruji di Liga Inggris dan memiliki karakteristik yang cocok dengan gaya permainan modern.